Farisi, Saduki, yang mana? Ya, yang mana yang mau disampaikan, agama mana yang mau diikuti Yesus? Yang pasti Yesus mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam dan menyembah kepada Tuhan yang bukan manusia, yang konsepnya pasti bukan Trinitas, tidak membatalkan hukum Torah, tapi menjalankan perintah Tuhan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin dalam perspektif Islam disebut dengan Allah. Gitu. Jadi Yesus Muslim dalam perspektif Islam. Nabi Isa alaihissalam dia Muslim karena dia tunduk patuh kepada Tuhan, bukan musyrik, bukan penyembah manusia, bukan penyembah makhluk. Oke. Dan juga tidak orang yang fasik. Jadi Muslim dan Islam itu kalau dari saya tangkap ya, Muslim dan Islam itu beda ya. Berarti gini, orang Muslim belum tentu Islam. Orang yang mengaku Muslim belum tentu dia esensinya Islam. Karena esensi Islam itu secara kita bicara dari terminologi, dari etimologi. Etimologinya Islam itu banyak, asal katanya ada dari kata salam, ada dari kata aslam, ada dari kata salim. Di mana tiga kata ini bermakna damai, kemudian selamat, kemudian patuh, tunduk, suci, salim suci. Artinya ada istilah-istilah yang digunakan di dalam secara etimologis ini diterminologikan menjadi apa? Islam adalah agama rahmatan lil alamin, way of life, dinnya Allah, di mana di situ mencakup ajaran aturan yang diberikan oleh Rabbul Alamin yaitu Allah kepada hamba-hambanya. Itu. Nah, apakah orang Muslim dipastikan Islam? Belum tentu. Itu kenapa iman itu artinya ikrar bilisan, tasdik bil qalbu, kemudian ditunjukkan dengan perbuatan, diamalkan bil arkan, diamalkan dengan perbuatan, ditunjukkan dengan tubuh. Ketika kami beriman bahwasanya Allah adalah Tuhan yang benar, kami beriman perintahnya adalah sesuatu yang wajib dikerjakan, maka kami harus sholat. Nah, jadi tidak bisa dikatakan bahwa orang Muslim itu semuanya pasti Islam atau tunduk patuh kepada Allah. Oh, berarti kita berdua sama-sama orang beriman ya, Bu? Oke, kalau dikatakan kita berdua orang beriman, bahkan penyembah kepada pohon dan roh-roh nenek moyang itu juga beriman. Percaya kepada apa yang dia imani. Definisi iman dulu. Definisi iman apa? Kata iman itu dari mana asal katanya? Apakah ada dalam kitab Anda kata iman? Dalam terjemahannya ada, tapi dalam bahasa aslinya ada. Belum tentu. Maksudku kalau gini, ada tunjukkan. Nah, jadi kita pakai kata iman itu definisi gini, Mbak. Bentar. Kalau ada sebuah bahasa, ada sebuah kata yang muncul dari sebuah daerah. Contoh kata apa ya misalnya Allah misalnya, itu bahasa Padang. Kata Allah di Sumatera Barat artinya selesai atau sudah. Lalu ketika dibawa ke bahasa lain, digunakan kata Allah. Kalau ingin memahami sebagaimana orang Padang memahami, harus kembali ke Sumatera Barat memahaminya. Jangan dipaksakan menggunakan perspektif dari negara lain yang menggunakan kata Allah. Itu apa? Ternyata Allah dalam iman Kristen artinya adalah Tuhan. Di Sumatera Barat Allah artinya selesai, sudah. Itu. Jadi tidak boleh memaksakan satu kaidah bahasa menggunakan perspektif sebuah daerah yang bukan tempat berasal bahasa itu. Nah, kata iman. Iman ini bahasa apa? Berasal dari bahasa apa? Saya tunjukkan kepada Anda ya. Jadi kalau kita bicara, nih kata iman. Saya pakai perspektif Kristen aja lah. Nah, kalau kami berbangga diri kami. Kenapa kami berbangga diri? Semua term-term yang kami sampaikan ini kata iman, kata Islam, itu ada di Al-Quran semuanya, bukan mengambil dari kitab orang lain. Gitu ya. Nah, kalau kalian bagaimana? Ketika kalian mendefinisikan iman seperti ini, itu dapat dari mana gitu? Ulama, skolar kalian itu dapat dari mana gitu? Saya sih pemikirannya nggak ribet begitu ya, Bu. Nah, saya harus jelaskan supaya tidak ada distorsi pemahaman sayang. Nah, ketika kalian bicara bahwa kita orang-orang beriman, saya pakai gini, analoginya begini nih. Bible itu artinya apa? Bible artinya kumpulan buku. Apakah kalau seandainya saya kumpulkan beberapa buku ini, ya, lalu saya klip ini jadi satu, bisa dikatakan ini adalah Bible? Bisa aja. Berarti Anda mau mengatakan semua buku yang di perpustakaan itu adalah Bible?
Ya kan tergantung esensi bukunya, Bun. Maksudnya gini, bisa Nah ini dia maksud saya, makna itu ada etimologi, terminologis, aksiologi. itu kejauhan, Kita Bun. harus, iya makanya saya Bunda berkata. pakai begini loh. Saya yakin percaya Bunda ilmunya lebih tinggi dari saya, pengetahuannya lebih tinggi dari saya. Tapi kalau Bunda kayaknya bicara yang terlalu pakai bahasa Ya udah, saya turunkan dulu ya, saya turunkan. Oke. muter-muter ke sana, akhirnya esensinya nggak ketemu. Ini nggak muter-muter dong. Kalau muter-muter itu artinya saya lari-lari kemana? Padahal saya mengajak Anda justru Cuma bermain mengerucut. kata-kata doang, pusing. Gimana kalau kita bicara tapi kita nggak paham dengan apa yang kita ucapkan? Bagaimana kita mau lanjut ke atas? Nah itu makanya karena Bunda terlalu pakai bahasa yang terlalu tinggi, jadi esensi kata Ya, jadi Bunda jangan nggak salahkan ketemu. saya kalau Anda tidak bisa menangkap, sayang. Saya harus turunkan. Oh iya dong. Seorang Oke, saya guru turunkan harus kualitasnya. Baik. menurunkan ininya, bukan Baik. Oke, saya turunkan ini saya ya, maksudnya. Oke, dalam ranah Islam, kata iman itu oke lah kita pakai kata percaya. Lalu Anda bilang bahwa Anda orang beriman dan saya orang beriman. Oke, Anda beriman kepada Tuhan yang manusia, saya beriman kepada Tuhan yang bukan manusia. Sepakat? Enggak, gimana Bun? Bunda, Oke, Anda beriman, saya beriman. Anda beriman kepada Tuhan yang manusia, saya beriman kepada Tuhan yang bukan manusia. Sepakat kita? saya beriman kepada Tuhan yang bukan manusia. Anda beriman kepada Tuhan yang manusia, saya beriman kepada Tuhan yang bukan manusia. Sepakat? Salah. Bunda kata-katanya salah itu. Terus? Saya beriman kepada Tuhan kepada Tuhan Bukan manusia? yang berupa manusia. Kan betul. Kamu beriman kepada Tuhan yang manusia, saya beriman kepada Tuhan yang bukan manusia. Benar apa enggak itu? Yang berupa manusia, Bun. Bukan manusia loh. Jadi dia bukan manusia, dia cosplay doang berarti. Berarti, nah bingung kan? Berupa Enggak manusia. bingung, saya tidak pernah bingung. Saya konfirmasi kepada Anda, saya tanya, Yesus itu manusia atau berupa manusia? Ini beda loh, makna ini bahaya loh. Kalau dia rupa manusia, sejatinya dia bukan manusia yang cosplay jadi manusia. Artinya dia dusta itu manusia itu. Dia bukan manusia. Maka ketika dia bilang, aku anak manusia, aku anak manusia, maka dia berbohong. Karena dia esensinya bukan manusia, tapi ngaku-ngaku jadi manusia. Ya pokoknya 81 kali dia mengaku sebagai manusia. Apakah dia berbohong sebanyak itu? intinya gini lah, Bun. Maksudku kalau yang aku sih pemahamannya Tritunggal ya. Apapun kata-katanya yang Bunda Dok, di pintunya ditahan, Dok. Mutim. Ya, lanjut gimana? yang Bunda puter-puterin cosplay lah, apalah, artinya kan Bunda Apa yang saya langsung ingin putar-putar? menjatuhkan apa yang saya Saya percaya. tidak usah pakai kata cosplay lah. Mungkin Iya. terlalu keren bahasa cosplaynya. Tuhan Anda rupanya manusia, tapi dia Tuhan sebenarnya. Ya dia lahir ke bumi berupa Oke. manusia. Dia menyamar berarti jadi manusia. Ya bahasa simpelnya gitu ya, tapi kalau Oke, terima kasih. Udah, that's my point. itu bahasa ini ya bahasa yang bisa mudah dimengerti ya, tapi kan kalau didalami kan nggak bisa. Jajan sama Mang Utim. Ya. Jadi Tuhan Anda menyamar itu saya berarti sudah selesai diskusi kita. Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak terdeskripsikan, bukan manusia. Tuhan Anda adalah Tuhan yang menyamar jadi manusia. Clear? Bukan menyamar ya. Lah, Kayaknya itu apa apa ya? lagi? Ini gimana ini? Ya bukan katanya pengen menjebak saya sih. Jadinya Lah saya kok pusing, menjebak sayang? Intinya sih gini. Bun, Bentar cintaku darling, bentar sayang, bentar. Si Aru minta ajak jalan belanja ke Alfamart, temenin sebentar. Yang ini di Indomaret yang di pojok dekat pabrik susu. Duit aku udah beli. Iya. Mas sama Mbak Bunti pakai jaket. Beliin paracetamol sama obat batuk sekalian. Batuk berdahak, Nak. Iya, itu berdahak. Suatu yang baik. Tai itu sangat lembut, tapi bau sekali dan kita buang. Tapi banyak sesuatu yang keras Anda suka. Anda pasti suka yang keras-keras kan? Iya dong, Anda kan perempuan, nggak mungkin. Nggak mungkin Anda nggak yang suka lembek-lembek, kan nggak mungkin. Anda bilang saya pedas barusan. Ini sama seperti apa? Ketika kita meminum obat,
itu rasanya pahit sekali, tapi manfaatnya banyak. Ketika kita terluka, dikasih obat kurap, dikasih obat kurap, bukan obat kurap, dikasih kalpanak, salah, betadin lah. Itu rasanya pedih luar biasa, tapi ini menyembuhkan. Inilah Uni. Kata-kata Uni seolah menyakiti, tersakiti, terenggut jiwanya. Tidak, Tuhanku menyamar, tapi mau ku kasih bahasa lain. Ya, itu betul. Aku harus bagaimana coba? Maksudku gini loh, saya gini loh, maksud saya dengan kebijakan Uni, kepintaran Uni, dengan wawasan Uni yang luas, kenapa enggak bikin maksudnya bahasa yang bisa dimengerti, bahwa kita memang ada Astagfirullah, perbedaan. apakah adindaku tidak mengerti apa arti menyamar? Perbedaan, memang kita ada perbedaan, tapi jangan bikin perbedaan itu tambah lebar gitu loh maksudku. Ya Allah. Begini loh sayang, kenapa kita tidak boleh dengarlah dalam Bible Anda, makanan lembut itu untuk orang-orang yang bayi, makanan keras itu untuk orang dewasa. Ada masanya kamu harus memakan makanan keras. Maksudnya adalah terkadang penginjilan itu menyakitkan apabila didengarkan, tetapi yang namanya kebenaran itu ketika disampaikan, orang pelaku maksiat, orang yang menjual khamar, orang yang suka menonton film porno, ketika disampaikan kebenaran dia tersakiti. Bukan berarti kebenaran itu yang salah. Yang tersakiti adalah korban. Bukan. Tetapi ketika saya menyadarkan Anda dengan berkata, apakah Tuhan Anda itu manusia? Anda tidak terima. Naluri Anda sebagai manusia sehat, normal, diberikan otak dan juga akal, kemampuan berpikir kognitif yang luar biasa sehat. Anda menolak ketika saya katakan Tuhan Anda manusia. Anda katakan Tuhan saya berupa manusia. Lalu saya katakan lagi, berarti dia bukan manusia. Kalau dia bukan manusia tapi pura-pura jadi manusia, artinya menyamar. Tolong mencarikan bahasa yang KBBI sempurna, yang bisa saya sampaikan. Uni itu ngerti sebenarnya bahasa Uni yang dilontarkan itu efeknya bakal kemana, aku tahu. Uni hanya bermain kata-kata aja sebenarnya. Jadi maksud saya gini loh, itu kan penilaian Anda. Kalau Anda menuduh saya seperti Siren Sungkar pun saya bisa apa coba? Bukan berarti saya betul-betul mirip Siren Sungkar. Ketika saya bilang Anda menuduh saya seperti apa, itu kan penilaian Anda. Siapalah saya kalau Anda menilai saya? Yang penting saya menyampaikan. Aku diutus ke dunia hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhanku, yaitu Allah, bahwa Tuhan itu bukan manusia. Lebih baik, iya sih. Maksud saya ginilah, lebih baik kalau saya menurut saya sih lebih baik muliakanlah ininya. Jangan Uni memuliakan agama Uni dan memuliakan agama kalian dengan cara apa? Dengan cara mendiskusikannya dua arah sehingga kalian akhirnya memberikan informasi terkait bagaimana cara beriman tentang Tuhan kalian. Ketika Uni sebutkan, Uni konfirmasi bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan seperti itu, kalian tersakiti sama Uni. Terkadang Uni bingung, dikasih panggung buat menginjili, kalian marah. Nggak dikasih panggung buat menjawab, kalian marah. Maunya sebenarnya apa? Kalian ingin menyalib Uni? Janganlah, cukup Yesus saja yang kalian salib dengan kelakuan-kelakuan kalian. Mohon maaf, kami tidak beriman kepada Tuhan yang mati digantung di tiang salib. Karena Tuhan kami bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk, tapi Tuhan yang tempat bergantung seluruh makhluk. Itulah Tuhan kami, sayang. Assalamualaikum. Salam, Feni. Sudah selesaikah teh manis? Kalau sudah selesai, udah, apa? makasih ya. Maafkan kalau memang kata-kata Uni sangat-sangat pedih, luar biasa, menyakitkan, menggetarkan jiwa, menggoncang dunia. Enggak, itu kata-kata provokasi sebenarnya yang Uni pakai. Maksudku itu bahaya loh untuk ini. Enggak, Uni bisa. Uni membaca sesuai dengan KB. Uni sangat mencintai bahasa Indonesia, by the way. Iya, tapi saya rasa Uni bisa memperbaiki kata-katanya lah. Lah, kalau seandainya Uni bilang ini Tuhan Anda Tuhan yang mati, salah berarti Uni? Ya. Tuhan yang pernah mati. Uni kan Bunda di sini maaf ya Bun, saya cuma mau Bentar Feni, biar saya selesaikan dulu. Ibarat kata begini, ketika saya mencoba menemukan bahasa yang tepat untuk iman kalian, contoh bahwa teh manis menyembah kepada Tuhan yang berkelamin, itu kira-kira saya salah atau betul? Ya itu kan sebenarnya bisa diganti kata-katanya yang lebih baik. Oke, saya gantilah. Bahwa teh manis menyembah kepada Tuhan yang memiliki penis. Saya pakai Oke, nggak, saya pakai bahasa. Uni ini umatnya banyak loh. Seharusnya Allah, salah lagi Uni. Loh, tunggu, Uni kan gini loh. Uni kan mencoba pakai bahasa ilmiah nih, bahasa yang digunakan di rumah sakit itu. Intinya sih gini lah Uni. Aku harap Uni kan
Kok salah Kan lagi sih aku? orang yang berilmu itu seharusnya orang yang tahu menempatkan kata-kata Menggunakan yang bahasa-bahasa baik, akademis gitu ini. ya. Contohnya gini, Jadi jangan bahwa teh manis berpikir menyembah keras. kepada Tuhan yang manusia yang keluar dari vagina. Salah lagi Uni tuh. Ya itu makanya kenapa Uni Vagina kan bahasa medis. tapi kan makna tersiratnya Uni pengen menghina, pengen Astagfirullah. memprovokasi umat Ini bukan menghina, ini adalah apa yang kalian imani. kontennya sayang. Uni supaya dapat follower banyak atau dapat koin. Tapi Tuduhan saya rasa kamu. udah nggak Janganlah baik. mentang-mentang Uni. Sudah- Tolong kasih koin saudara kita dulu. sudah- Jangan oh, mentang-mentang saya- Uni dikasih saya koin, nggak- Uni ini saya nggak dimarahin. Nggak apa, saya cuman viewer biasa aja. Intinya Ya, tapi, gitu lah. tapi Saya- ketika teh manis adalah viewer biasa dan Uni adalah tiktoker luar biasa, TikToker jangan salahkan terkenal. Uni. nggak Uni, intinya Janganlah begitu. Ketika Uni luar biasa, di dalam luar biasa, apalagi di luarnya, dan teh manis adalah orang biasa, jangan salahkan Uni. Jangan begitulah. karena Ini viewernya seolah-olah bukan keluar luar kebiasaan biasa. Uni adalah salah Uni. Gitu loh saya. Bukan, keluar biasaan Uni itu disalahgunakan Uni untuk memprovokasi. Tadi teh manis bertanya kepada Uni. Kayak ular. Uni menjawab, Iya, Uni, lalu terima mengkonfirmasi. kasih, ular di sosmed. Sebenarnya ada apa dengan saudara? Saya salahkah teman-teman? Saya menggunakan bahasa akademis loh dari tadi. Bahasa medis, coba kalian misalnya pergi ke medis, kalian akan dibilangkan vaginanya ada masalah bu. Nggak mungkin dikatakan lapet, nggak ada masalah. Astagfirullah, itu lebih bahaya itu. Tapi kalau dikatakan Tuhannya adalah Tuhan yang memiliki penis, itu bukan penistaan, itu fakta. Dan bahkan dia disunat di hari ke-8. Itu bukti dia memiliki penis. Dan penis ini adalah bahasa medis, bahasa ilmiah untuk sorry, burung. Itu kok saya salah lagi? Apakah saya terlalu entahlah. Oke, kita sapa dulu. Feni. Good morning, Feni. Yes, good morning. How are you? Yes, darling. Apa yang mau disampaikan, How darling? are you, ma'am? I'm fine, and how about you? Are you okay? I'm good, thank you. I'm okay. You want to talk I to me wanna ask about you something? something. Oh, you want to asking? Okay. You say, Inshallah, if I can to answer your question, I answer. If no, I cannot to answer, I lah pokoknya. Bukanlah jadi PR atau homework lah. I just get the point before that you say that my God is only human. So can you approve that? Can you show me where is the data about God says He is human? Oke. Baiklah, thank you so much. Oke, bentar sayang. Oke sayang, bentar sayang ya. Bentar ya cintaku, anakku. In my Bible, yes, not yours. Yes, your Bible. We are Your different. Bible. Yes. Because I'm not have a Bible. I have a Quran, by the way. Oke, ya. Yeah, Ini tunjukin dalam data Listen, kitab listen, kamu. Bunda. Listen, sorry, listen, Bunda. Iya. Bunda bilang kalau Jesus is God, right? Tunggu. Bentar dulu. Yang Anda minta ini data apa ini sayang? Data bahwa Yesus mengatakan dia anak manusia kan? Enggak gini, Tuhan So? di Bibleku, Bunda kan bilang tadi sempat debat sama si siapa tadi manis-manis itu, kalau Bunda bilang Tuhan yang kita tuh manusia gitu kan ya. Can you approve that? Kalau misalnya Ya ini saya lagi buka nih. Saya lagi nah buka iya nih. itu I ask you itu Bu. Ya ini nih saya lagi buka. Iya. Sabar ya. Okay. Nah. Oke, sekarang Anda punya Bible kan? Yes, I have. Punya Bible. Oke, saya tunjukin. Which chapter? Iya, sabar dong. Ini saya lagi buka nih. Baca Matius pasal 20 nomor 28. Wait. I just open my Bible first. Wait. Matius pasal 20, 18, 28. Wait a second. Wait. I turn down the light first. Tunggu, aku turn on dulu. Ya terserah lah, mau di-turn kayak like-nya, mau di apa kayak gitu. Yang nggak bisa Tombol dong kayak- Bun, gelap-gelap baca Alkitab yang Ya nggak bisa. terserah lah, Bun. nggak apa-apa. Maksudnya nggak usah bilang-bilang juga kali sayang. Ya kan kok daripada aku diam nanti ditunggu-tunggu lah ini kemana gitu. Nggak apa-apa, santai lah. Santai, tarik napas. Keluarkan.
Matius berapa, Bun? Matius pasal 19 nomor 28. Matius pasal 18 nomor 19. Dadah. Ya. 19. Sorry, Bun. Ayat berapa? Matius 19 nomor 28. 28. Matius 19 nomor 18. 19, sorry. Matius 19, 18 ya. 28. Ya, 28. Itulah salah satunya nih. Matius 19 nomor 28, nomor 18. Matius 20 nomor 28, Matius 21 25. Can you read it? Anda baca saja. Jadi saya tahu dari Anda, dari lisan Anda yang menyebutkannya. Baca saja. Jangan saya baca. Wait ya. Oke, Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta. Dia sebagai apa di situ? Sebagai apa ada di situ? Sebagai Tuhankah, anak Tuhankah, atau anak manusia? Tuhan lah, Bun. Coba baca lagi sebagai Tuhan di situ. Coba di mana kata Tuhan di situ? Kita harus bacanya dari semua ya, Bun. Tadi Anda minta saya tunjukkan bukti kalau dia mengaku sebagai anak manusia. Di situ dia mengaku anak manusia, lalu Anda bilang dia Tuhan di situ. Anda saya percaya sama Yesus atau percaya sama Anda sebenarnya sih? Ya percaya sama Tuhan lah. Kok musyrik? Ya baca itu. Saya tunjukin dalil dia mengaku sebagai apa. Coba saya tanya. Dia mengaku sebagai apa di situ? Enggak, kita harus bacanya semua, Bun. Nggak bisa. Silakan. Baca dari Kejadian sampai Wahyu, tapi keluar dulu dari room saya, nanti naik lagi ya, karena panjang sekali itu. Saya mau diskusi dengan yang lain dulu. Anda nanti naik lagi atau standby di sini. Baca dari Kejadian sampai Wahyu, tunjukkan kepada saya di mana Yesus itu mengaku sebagai Allah itu sendiri atau Bapa. Oke, benar. Oke, terima kasih. Boleh. Boleh, aku mute dulu ya. Bunda naikin aja yang tadi. Oke. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Well, finally, we have some other religious can speak English properly. Hello, Mbak Fanny. Okay. Nice. Your English is good, though. Where do you learn that? Pardon? Where do you learn that? Your English is awesome. Where do you learn that? I take before I You took, not take. You took. Yeah, took. Yeah. Yeah. Because I already put was that. Wait, what? I already put was there, so it means like you in the past. Oh. No, because you said, can we approve that? Approve means, can we allow it, not proving it. So that's Okay. giving me a headache, like, yeah. Okay. But nice try, though. It's, yeah. Yeah. I'm still learning too, by the way. Yeah, we all learning, clearly. Okay. Oke, kita sebelum ke Feni lagi menjelaskan tentang ayat yang saya tunjukkan tadi, kita sapa dulu yang saudara-saudara kita yang lain nih. Ada Jeff Colby. Oke, Jeff Colby, apa yang ingin ditanggapi atau apa yang ingin ditanyakan atau apa yang ingin dinyatakan? Silakan. Itu ya, aku menanggapi yang dari Feni ya, yang Kak Uni itu pada saat itu dia Tuhan Yesus memang keadaannya masih menjadi manusia, itu benar. Tuhan Yesus pada saat itu dia menjadi manusia. Itu terus kenapa Ibu Coba, Kak Uni? no. Baca lagi ayat tadi, Matius nomor 19, pasal 19 nomor 28. Coba Anda baca lagi itu. Itu kapan kejadian itu? Bentar ya. Ya, thank you. Oke. Kalian baca dulu kitab suci kalian. Satu perikop pun kalian baca nggak apa-apa. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu kalian baca, saya kasih waktu nggak apa-apa. Simonere. Kalau aku if I open in my phone, it's gonna be. Siang Ibu. Yeah, up to you. You read from the Genesis until Wahyu. That's your problem, not my problem. I want to talking Yeah, with another tamu di sini. Bang Jibril, kalau tamu apa? tuh? Guess. I Okay. guess. Another guest on my room. Oke, keren gue. Simon Res.
Ya, 19 ayat 28 ya. Ya, ingin menanggapi yang bagian mana atau ingin memberikan pernyataan atau pertanyaan, silakan. tunjukkan pada saya dalam Al-Quran siapa yang jalan lurus. Jalan lurus adalah agama Islam. Iya, jalan lurus. Siapa? Agama Siapa Islam. sih? Siapa? Jalan itu bukan manusia. Dan sesungguhnya Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ya, Mana? coba tunjukin. Tunjukin kamu tahu kok. Kis berapa kamu tahu? Iya, tunjukin lah ayatnya. Kis 43 ayat 61. Jangan masuk tantrum. Kis 43 ayat 61. Siapa yang jalan lurus? Iya, Siapa yang iya, jalan lurus? 43. Bang Simon. Jangan emosi dong. Jangan tantrum dong. Dosa berbohong. Kok tiba-tiba datang Oke, lah, nggak apa-apa. Oke, terima nih, Isa jalannya lurus. Terus poinnya apa kalau Isa jalan lurus, by the way? Isa jalan lurus berarti Isa disebut apa? Tuhan, Jalan kan? lah kalau gitu. Sejak kapan jalan menjadi Tuhan? Kamu menyembah jalan? Di sini kamu framing, Bu. Kamu Loh, baca Al-Quran katanya saja Isa kamu jalan tahu. yang lurus, berarti Baca Isa Al-Quran adalah saja Tuhan. kamu Sejak tahu. kapan jalan menjadi Tuhan? Jalan untuk dipijak-pijak, bukan untuk disembah. Atau kamu jangan-jangan menyembah kepada jalan? Berarti ganti ayatnya di dalam Al-Quran. Kalau disuruh Sejak jalan kapan di situ? Jalan artinya adalah Tuhan di Al-Quran. kamu di sini. Hey. Inilah jalan yang lurus. Hey, tell Kemana? me bolo. Goblok. Hey. Waduh, bahasa kasihnya keluar dong. Waduh. Hei, sejak kapan jalan dikatakan Tuhan baik dalam kitab kamu dan juga kitab saya? Hei, Sedangkan di sini disebut Isa jalan yang lurus. iya, Isa jalan berarti dia dipijak-pijak gitu. Berarti Isa itu siapa? Isa adalah jalannya jalan. Contoh, Bang Kalau Jibril adalah jalan menuju. Mana di situ tulis Nabi Bentar Muhammad. dulu. Itu di mana Bang tulis? Jibril adalah jalan menuju Pak Jokowi. Apakah Bang Jibril adalah Pak Jokowi? Di mana tertulis Nabi Muhammad jalan yang lurus? Tidak ada kan? Nabi Muhammad bukan jalan. Nabi Muhammad adalah manusia. Sama, Isa juga manusia, disebut Nabi. Karena di Katanya Al-Quran jalan. disebut Katanya Nabi. kamu menyembah Tuhan yang adalah Ini jalan. Tuhan kamu menunjukkan kan jalan. yang lurus. Di sini ditulis menunjukkan jalan yang lurus, Umi Rifa. Iya, oke lah Kamu saya mengerti nggak? iya kan. Ngerti bahasa Kamu nggak? menyembah Nabi Isa ya. Kamu mengerti bahasa Oke. enggak? Kamu menyembah Nabi kami ya. Ya saya sangat suka dengan bahasa Indonesia. Kamu menyembah Nabi saya ya, yang adalah Pertanyaan jalan, di sini, yang pertanyaan dipijak-pijak di sini. oleh manusia. Tuhan kamu adalah jalan. Pertanyaan di sini, menuju surga siapa? Jalan yang lurus Kamu menuju menyembah surga. tol Cipali. Nabi Muhammad Ya kamu menuju menyembah tol Cipali. Kenapa nggak menyembah kepada jalan tol lagi? Lurus lagi tuh. Kamu framing. Kok framing? Katanya kamu mengatakan jalan adalah Tuhan. Ya udah, kalau jalan adalah Tuhan, kamu penyembah jalan. Seorang pintar Alkitab ternyata dibalikan ke Al-Quran nggak bisa jawab. Aduh, tuh kan giliran dibalikin nangis. Kamu yang Kenapa nangis. harus tantrum? Gimana? Udahlah ya, saya lagi nggak mau debat kusir. Saya lagi mau santai dengan saudara-saudari saya di sini. Ada Feni, ada Jeff, ya. Kamu sepertinya dubur dan bibirmu sama-sama bergerak dua-duanya. Udah nggak Bibir boleh. dan dubur Kita serentak di sini bicara. kan kita belajar untuk membahas, berdiskusi, bukan untuk berdebat ya. Aku cuma Sorry Feni, saya selama ini berdiskusi dengan Anda. Yang berdebat itu saudara Anda dari tadi ya. Jadi Anda jangan hipokrit juga ya. Saya di sini pemilik Komal di mana mengizinkan kalian bertanya. Dari tadi dubur yang bergerak dengan mulut barengan itu saudara Anda ya, sayangku ya. Dengan Feni saya tidak berdebat, saya berdiskusi. Tapi dengan dubur tadi, ya, si dubur tadi saya sedang berdebat. Karena dubur tadi tidak berhenti dia berbicara dua-duanya, mulut dan dubur sama saja bergerak. Oke, silakan Feni. ini kan aku udah dapat di ayatnya ya Bun ya. Di Oh, 1 I thought you Yohanes. speaking English. Ya karena speak with Bun dia kan always English sih kamu. Alright, let's speak English then. Ya kan aku I don't know you. I just know Uni. Oh. Aku nggak tahu kamu siapa. Oh, alright. Aku nggak Okay. tahu kamu siapa, Mas Jibril. Alright then. Bang Thank you. Jibril adalah nama malaikat pencabut nyawa. Aku nggak tahu dia. Ya kenalan dong. Mana tahu nanti bisa ngopi-ngopi gitu, ngobrol-ngobrol bareng. Mana tahu bisa dibaptis jadi Kristen dia nanti ya kan? Amin. In the name of Jesus. Ya. Kenalan dulu. Enggak Bun. Introduce Bun, yourself. aku soalnya mau apa siap kerja juga. Aku mau tadi kan Bunda bilang. Kok suaranya jadi bergetar? Kenapa? Aku lagi sambil makan Bun.
Duh, Lagi ini orang sarapan. jarang-jarang ada cewek yang bisa ngobrol langsung sama Bang Jibril. Biasanya Oh, iya? melalui jalan. Saya biasanya dilewati sebagai jalan. Itu only name aja, itu only name. Not real. Only name Jibril. Oke, Bun, ini ada 1 Yohanes ayat 20 itu berkata, namun kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal benar Amin. Haleluya. Oke, di mana itu? Saya minta ayatnya. 1 Yohanes ayat 20. Lalu penjelasan tentang ayat tadi mau di apokrif gitu. Jadi ayat tadi di apokrif disembunyikan, lalu ditampilkan ayat lain untuk menutupi ayat tadi, begitu. Enggak, Bun, kan Bunda bilang tadi, kan aku bilang aku akan tunjukin. Bunda bilang Iya, mana? kita ayatnya? bicara Ya, Matius itu 19:28, tiba-tiba kita wait. Kalian teman-teman nggak Kristen. bisa ngambil sepotong-sepotong. No, saya dari tidak ngambil Bible. sepotong. Nggak bisa, Bunda. Dengar dulu, ini saya mau menjelaskan. Ketika saya membawa ayat Matius dihilangkan, kalian membawa ayat Yohanes yang adalah potongan ayat juga. Luar biasa. Enggak, Ayat dong, berapa kan tadi? tunjukin yang kebenarannya di mana loh, Bu? Iya, kan itu potongan ayat, sayang. Saya membawa Iya, potongan benar. ayat Matius, potongan Matius Anda buang ke belakang, lalu Anda tutupi dengan ayat kutipan Aku Yohanes nggak yang pernah juga buang, sepotong. Bunda. Bun. Ya bagaimana dengan Matius tadi penjelasannya? Enggak, bukan. Maka penjelasan Matius tadi, enggak, saya mau menjelaskan Matius tadi. Oke, Saya boleh, bawa boleh, Matius Bunda. pasal 19 nomor 28. Anda tidak menjelaskan ayat itu. Anda mengambil ayat Yohanes. Makanya ayat Kan, Matius Anda Bunda, buang ke belakang, before- Anda hadirkan Bunda ayat bilang Yohanes. Tadi, Bunda bilang kan tadi, ya udah tunjukin mana ayatnya. Saya udah Iya, tunjukin. coba Bunda. mana Yesus mengaku sebagai Allah? Kan saya bilang gitu. Kejadian sampai semua bla bla. Enggak, Ini saya saya minta. sudah Mana baca, Yesus Bunda. mengaku sebagai Allah? Ayat mana tadi? Ayat mana tadi yang Anda bawa? 1 Yohanes ayat Oke, 1 Yohanes ayat 20. Baik. Situ Yesus mengaku atau bagaimana? Pertanyaan saya apa? Enggak maksud, paham tidak dengan pertanyaan saya? 1 Yohanes 1 Yohanes Yohanes ayat 20. ayat 20. Bentar ya. Enggak apa-apa ya, Bun, sambil No, 1 Yohanes pasal 20. 1 Yohanes itu hanya sampai pasal 5. Masa sih, Bun? Ya. 1 Atau Yohanes. kitab Yohanes maksudnya. Kitab Yohanes pasal 1 maksudnya. 1 Yohanes, 2 Yohanes kan ada, Bun. Iya, Anda rujuk kepada 1 Yohanes. Di sini cuma sampai 5 pasalnya. Coba Anda buka Bunda capnya. buka Tunjuk. Yohanes doang apa 1 Yohanes, Bun? Ini 1 Yohanes, sayang. Makanya saya minta Anda coba. Anda buka sendiri capnya biar kita nampak. Yang Anda buka itu kitab apa? Versi apa? Bentar ya, Bun. Aduh, bentar saya iniin dulu, Bun. Bentar ya. Maybe you're using the English one, 1 John, right? Johannes is John, so 1 John is up until 5th chapter. There is no 20th. So, like I said, you're Bang giving a Jibril headache. bisa bantuin dia nggak? Coba. Tunjukin aja, Bang. Aku lagi malas tukar-tukar posisi ini. Ini yang kamu maksud? Up until 5th. No Sampai 20. There is, yep. What? Up until 5th, there's no 20. Mungkin maksudnya kitab Yohanes mungkin. 1 John, probably, right? Ya. 1 John chapter 21 tadi katanya. No, it's probably a different Bible, a different kind of, like, different version. We don't know. About, like, the Okay. TB4 or TB5 or something like that. Oke, bentar. Mana coba lihat? Itu surat Yohanes yang kedua. Yang mana yang Anda maksud? Aduh, sorry, blur. Wait. Enggak blur. Oke. Mana yang mana? Mana yang mana? Oh my god. Someone calls me. Wait. Oh my. Oke.
Oke, Jeff Colby sudah clear dengan pencariannya atau kita lemparkan ke Jeff Colby dulu? Mungkin maksudnya ayat 20 mungkin. Mungkin kamu tidak bisa membedakan mana pasal, mana ayat kali ya, mana nomor chapter dan verse-nya mungkin disamain kali. Aduh, nggak bisa deh, Bun. Sorry, wait. Coba kamu bacakan ayatnya. Saya searching di sini. Coba bacakan ayatnya. 1 John chapter 5. Oh, chapter 5. Ya, betul itu. Oke. That's what we're saying. Ya. Oke, benar berarti. Oh, bener ya? Gimana? Sorry. Bukan, Anda salah sebut tadi. Oke. Terus 20. Ayat Nomor 20, 20. Oke, saya bacakan ya. Oke, ini adalah surat dari Yohanes ya. Maka kita baca. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di mana pertanyaan saya, Anda mengerti tidak dari tadi Anda pertanyaan saya? Paham tidak dengan pertanyaan saya? Coba ulangi pertanyaan saya. What is the correlations between like this chapter or this verses to the saying Ya, that dengan tadi he's human gini or ya, not God? kita mulai dari awal. Tadi Anda bertanya kepada Kan saya, di situ tunjukkan udah bukti. jelas bilang dia Allah. Coba selesaikan saya dulu. Aduh, Pertanyaan ya saya ampun. adalah Yesus di mana mengaku bahwa dia adalah Allah. Ini adalah perkataan Yohanes yang mengatakan Yesus anak Allah. Dan ini pun saya harus cross check. Kenapa? Skolar kalian sendiri tidak pasti mengatakan penulis Yohanes adalah Yohanes, penulis kitab Ibrani adalah Paulus, penulis Lukas adalah Lukas, Markus. Itu pun tidak secara pasti, tapi diduga. Nah, ketika di sini saya bertanya di mana Yesus, kita sedang bicara tentang ajaran Yesus. Kalau ajaran Yohanes, ajaran Paulus, itu urusan kalian lah. Kalian mau mengikuti Yohanes kayak Paulus kayak. Saya bertanya, kapan Yesus pernah mengatakan bahwa dia adalah Allah? Bahkan berkali-kali Yesus mengatakan, jangan memanggil siapapun di bumi ini sebagai Bapa, karena hanya satu Bapamu, dia yang di surga. Padahal dia waktu itu masih di bumi. Nah, jadi kalau saya di sini kalian mengatakan akan tetapi ini bukan pengakuan Yesus, ini warnanya bukan merah. Atau tidak, perkataan Yesus itu warnanya akan merah. Tuliskan warna merah. Yang saya tanya adalah di mana Yesus sendiri mengajarkan kepada kalian bahwa dia adalah Allah Bapa itu sendiri, atau Allah atau firman yang menjelma. Jelaskan dia lah Allah sendiri. Kenapa Iya, Bunda oke, menanyakan di mana silakan, Yesus, di mana silakan. Yesus berkata di mana dan di Saya mana. minta karena saya lebih percaya kepada Yesus gitu loh. Ya udah kalau gitu kamu mengikuti ajaran Yohanes, enggak apa-apa. Bunda percaya sama Yesus, wah haleluya. Bukan. Gini. Jangan memframing ya. Kalau kita bicara mengaku pengikut Kristus, kalau kamu mengaku pengikut Yesus, harusnya ajaran siapa yang kamu ikuti? Apakah Yohanes adalah Kristus? Kamu mengikuti siapa? Yesus atau Yohanes? Yesus lah, Bun. Tapi kan Ya udah, mana perkataan Yesus ketika mengatakan dialah Bapa sendiri? Saya akan bertanya tentang Yesus. Saya ingin tahu ketika kalian mengklaim apapun tentang Yesus, dasarnya mana? Kalau kalian bilang, oh jangankan Yohanes, andai ada Maria Magdalena mengatakan Yesus adalah Bapa, itu urusan kalian. Karena kalian mengikuti padanya Maria Magdalena, mengikuti Paulus, mengikuti Yohanes. Ya kalian tidak usah mengatakan kalian pengikut Kristus, kalian adalah pengikut murid Yesus. Itu Yohanes, Paulus, silakan. Tapi tidak tepat ketika kalian mengatakan kalian pengikut Kristus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dia adalah firman yang menjelma jadi manusia. Itu maksud saya. Kalau kami umat Islam mengaku mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi secara spesifik apa yang disampaikan Nabi kami percaya. Kami tidak munafik, kami tidak hipokrit, kami tidak bilang kami mengikuti kamu, tapi kamu tidak, bukan ajaranmu yang saya ikuti ternyata. Saya minta di mana Yesus mengajarkan kepada Yohanes bahkan dialah Bapa. Saya akan tunjukkan perkataan Yesus tentang dirinya, anak manusia, aku anak manusia. Berapa kali ya dia mengatakan? Dia sendiri mengatakan anak manusia, anak manusia. Bahkan yang ikut mengatakan dia anak Allah justru adalah iblis. Saya lebih percaya sama siapa coba? Kalau seandainya kalian menawarkan Yesus ini adalah seorang manusia yang baik segala macam, siapa yang perlu dipercaya? Bukan ayatnya. Dan kalau memang Enggak Bunda apa-apa. tidak Saya tidak ada masalah dengan doktrin Kristen. Kristen.
Silakan, nggak apa-apa. Itu memang hak yang Anda, ketiga, sayang. gitu. Tapi kalau Tapi kan Bunda saya bilang sesuai dengan di mana kata Yesus bla bla bla, be honest, iya. aku bukan religius banget. Aku bukan religius banget karena aku di sini tadi cuma membantu si manis itu karena Bunda bilang Tuhan kalian itu manusia, kalian menuhankan manusia. Bla, saya bla, tanya bla, dulu, seperti itu. Anda tahu tidak Jadi siapa antikristus? Jadi Bentar, kalau bentar. memang Bunda aku bukan orang yang I'm not aku bukan apologet yang pintar yang smart, no, aku di sini I'm still human too, aku juga human. Aku Oke, coba oke. memuluskan kalau memang Bunda bilang it's okay, it's yours, it's your opinion. Nggak apa-apa. Kita di sini tidak berdebat ya. Saya tidak Iya. menyalahkan iman Anda. Bahkan Anda mengatakan bahwa saya sebagai Tuhan pun itu urusan Anda. Pak Jokowi sebagai Tuhan itu hak Anda. Tapi ketika kita berbicara, yang dituntut dalam ranah dialektika adalah dasarnya. Nah, coba Anda baca 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Bang Jibril, Yesus siapa Bang Jibril? Apa esensinya Bang Jibril? He's a human. Even in the word that you just, even in the ayah that you just said, 2 John 1, 7, how many deceiver are entered the world who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. I think that's pretty Ini clear. Bang Jibril bukan antikristus karena dipercaya Yesus adalah manusia, datang sebagai manusia. Kalau kamu tanya kepada saya, siapa Yesus? Saya akan menjawab, dia adalah seorang manusia. Saya tanya sama kamu, siapa Yesus? Tuhan. Kamu antikristus. Karena ayatnya 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Sebab Yohanes, kamu kutip 1 Yohanes pasal 20 tadi mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Sementara di 2 Yohanes pasal 1 dikatakan nomor 7-nya, sebab banyak penyesat. Inilah yang disebut dengan kontradiksi, diksi yang kontras. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Saya tidak mendengarkan kamu mengatakan Yesus adalah manusia. Maka menurut ayat ini kamulah antikristusnya. I'm not. Baca lagi, ulangi baca. Lalu saya akan konfirmasi. Siapa Yesus menurut Anda? Tuhan, He is God. Iya, Anda bertentangan dengan 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Anda lah antikristus. Anda benar-benar antikristus. Coba dibaca 2 Yohanes pasal 1. Di sini tidak dijelaskan apapun yang Anda jelaskan di sini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Saya tanya sama kamu sekali lagi biar kita konfirmasi. Siapa Yesus? Allah yang berupa manusia. Anda antikristus. Terima kasih. Ini ayatnya, saya tunjukin ya. Jadi kami tidak bisa kami masuk ke dalam klasifikasi. Ya itu kan pendapat Bunda. Kita kan udah ini menurut ayat Anda. Bukan, ini menurut ayat Anda. Coba. Ini kan buka roomnya untuk tanya jawab kan. Aku di sini cuma meluruskan yang Anda kan si tadi manis sudah. itu. Ini kalau berusaha meluruskan ajaran Anda di hadapan saya, Anda kan saya reaction beda. Kecuali Anda bertanya tentang agama saya. Kenapa langsung take the point-nya itu? No. Jangan playing victim. Jangan. Karena ini direkam ya. Ini direkam ya. Ini bahkan di live kan di YouTube. Bunda yang dari tadi ngomong seperti Dengar, itu. saya membuka room bertanya untuk agama saya, Islam. Ketika Anda mencoba menjelaskan ajaran agama Anda, saya tidak mungkin diam saja. Pasti saya akan reaction. Cara mereactionnya bagaimana? Saya konfirmasi ulang, saya tanya balik. Begitu loh. Jadi Coba kalau mau tanya harusnya tanya tentang Islam dari tadi. Bun, kalau memang ini kan komal Bunda coba Yes. apa namanya? Mana ibumu, Haifa? Bentar sayang. Mana ibumu, Haifa? Sebentar. Kok malah pergi sendiri dia, bentar. Arum sama Cahaya udah nggak ada di rumah? Coba tengok, ada Arum sama Cahaya nggak? Haifa, coba tengok di kamar. Dok, Arum. Oke, udah pergi. Oke, itu ya. Jadi kalau kamu mau bertanya, tanyakan tentang agama saya. Nah, tapi ketika kamu menjelaskan agama kamu di sini, tentu saya tidak mungkin terima-terima saja. Pasti saya reaction. Mungkin itu saja ya, Fanny. Saya sudah menunjukkan beberapa ayat di kitab kamu. Oke?
Oke, thanks for your coming. Misalnya Isa Yes. Nabi Nabi Isa yang di Al-Quran itu mengatakan kalau dia dia itu manusia. Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah sampai ke tahap menjadi seorang Tuhan, tidak pernah. Iya, bisa tunjukin nggak, Bun? Loh, ketika gini, kamu mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Itu kan tuduhan. Tuduhan itu kamu yang buktikan. Kenapa saya harus membuktikan? Karena di dalam Al-Quran tidak pernah Nabi Karena Isa itu Bunda disebut sebagai mengakui Tuhan. Isa di Bunda manusia gitu. Jadi aku Oh iya dong. Iya. Dia manusia dong. Perumpamaan nih ayatnya nih. Perumpamaan penciptaan Isa sama seperti penciptaan Adam. Allah berkata kun, maka jadilah. Itu bukti kalau dia adalah ciptaan manusia. Bukan manusia jadi-jadian. manusia jadi. Oke. Bunda, Gimana? datang sebagai manusia, sebagai kurban Bunda. Itu kenapa susah dipercaya sih? Aduh, Jeff, ini bentar Jeff. Mau jadi kurban kek, mau jadi penebus salah. Saya tidak bertanya itu poinnya Jeff. Jangan melebar. Saya bertanya. Dia bertanya kepada saya tadi. Mana tunjukkan kalau Yesus adalah manusia. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Di dalam Matius pasal 19 nomor 28. Sebentar dulu Jeff. Saya lagi ke ini dulu. Biar kamu tuh salah paham Jeff. Masalahnya, kenapa kalian nggak bisa ngerti? Padahal kalian udah baca. Kami tuh juga baca, kami ngerti gitu. Apa yang Masa kamu mengerti? Nggak, yang kamu mengerti apa? Kamu mengerti? Yang kalian nggak pahami itu bahwa Yesus adalah Oke. manusia. Saya tanya sama kamu. Yesus manusia atau Tuhan? Pada saat itu dia sebagai manusia pernah menjadi Oke, manusia. kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia jadi Tuhan? Ketika dia dan naik dan bangkit. Oke. Ketika dia naik dan bangkit, berarti mengalahkan Oke. maut. Itu menyatakan apakah tuh cuman Allah saja yang bisa bangkit, betul? Berarti ketika dia ke surga dia sudah Apakah bukan ada manusia yang lagi? bisa bangkit? Saya tanya dulu. Ada manusia yang bangkit? Tidak ada, betul? Ada, Lazarus bangkit dari kematian. Bahkan orang-orang kudus ketika Yesus itu Bukit Golgota terbelah, itu orang kudus yang ratusan tahun, ribuan tahun bangkit semula, bahkan tidak tertulis dalam sejarah. Ketika kamu bertanya ada orang yang bangkit, Elia bahkan mampu membangkitkan orang mati. So, apa hebatnya? Jadi jangan kesana dulu, jangan kabur-kaburan Jeff. Tadi saya Bukan. sedang membahas. Jadi tunggu dulu, saya sedang membahas dengan Feni. Mana pembuktian bahwa Yesus adalah manusia? Saya tunjukkan Matius pasal 19 nomor 21. Saya tunjukkan ayat itu. Kamu tadi bilang Yesus naik ke surga sebagai Tuhan, betul? Makanya penting sekali kalian membaca dari kitab kalian, baru kalian jelaskan. Ya kami baca, kami percaya bahwa Yesus itu adalah manusia yang kudus. Justru karena ketika dia manusia Saya yang kudus, percaya dia nyatakan kudus. bahwa Semua nabi kudus. Dalam Lukas pasal 1 nomor 20. Semua nabi kudus, bukan hanya Yesus. Ya, kamu baca Lukas 1 nomor 20. Matius 19 nomor 28 ini tidak berkata tentang dunia. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia, ketika penciptaan kembali, dia tetap anak manusia, bukan sebagai Tuhan. Lalu dari mana kalian bilang bahwa dia adalah Tuhan ketika dia duduk? Kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia jadi sembahan? Kapan dia jadi ilah? Kapan dia Coba- jadi Allah itu? Coba Yohanes 13, bagaimana persepsi Ibu Uni Rifa? Itu kata dalam hal- kurios. Iya, Kurios tanya itu bukan dulu. cuma Yesus Dia yang dikatakan jelasin. sebagai kurios. Pemilik keledai yang diambil oleh Yesus juga disebut sebagai kurios. Tuhan. Karena kata Tuhan itu dari hiperkorek kata Tuhan. Tidak seperti itu. Ya Artinya sudah, aku kamu ada- bantah aku saja bilang, data dari LAI. Saya tunjukin data dari LAI ini. tunjukkan saja, tetap kita mengimani seperti itu Ibu Nurifa. Ya nggak apa-apa kalau kamu sudah saya Berbeda. tunjukin data tapi kamu menolak menerima, itu bukan urusan saya lagi. Tugas saya hanya menyampaikan. Saya akan tunjukkan Iya. kepada kamu bagaimana LAI sendiri seorang profesor mengatakan bahwa kata Tuhan itu adalah sebagai hiperkorek. Kristen membantu iman teman-teman kami Kristen juga. Aduh, supaya- saya sedang tidak supaya ingin Ibu menggeser Nurifa iman itu kalian. apa Itu yang urusan ada- kalian. Apa yang Anda katakan itu Kok tidak benar. malah masalah curhat Apa yang tentang Anda iman katakan di itu sini. tidak benar ya. Tidak masalah kalian tolak perkataan saya. Ya, terus saya di sini tidak mengajak kalian untuk percaya dengan ucapan saya kan? Saya berdiskusi di sini. Ya saya juga ingin Jadi, membela saya iman berbicara dan pakai kebenaran. data gitu loh. Saya aja di sini. Enggak kayak Ya saya udah nggak biasa paham. aja. Saya lagi membawa data. Saya Sebenarnya juga Anda biasa mau menolak aja, LAI Ibu juga nggak Nurifa. apa-apa ya. Anda yang dari tadi ngomong itu motong-motong. Saya dengan Fani, kamu ikut. Sementara kamu nggak ngerti poin saya dengan Fani, makanya saya motong-motong. Saya Lagi sudah pula ngerti, kalau saya tapi tidak Anda potong, nggak banyak ngerti. sekali kesalahpahaman Karena Anda aku dengan Ya ayat diam itu, dulu ya. Anda Oke, belum Anda diam ngerti dulu. bahwa Nanti Anda dengan itu. saya. Mau bertanya atau mau hatuha dengan saya? Pilih. Apa? Kalau bertanya, saya kasih kesempatan. Kalau hatuha dengan saya, kita angkat tema. Bebas, terserah. Bebas, Unirifa. Oke. Ibu Unirifa Angkat bebas. tema kita antara tauhid dengan trinitas. Anda jelaskan trinitas, saya jelaskan tauhid. Oke.
Saya kasih Anda waktu 2 Oke, menit untuk menjelaskan Trinitas. Saya akan pakai waktu 2 Iya. menit untuk menjelaskan Tauhid. Oke, jangan dipotong ya. Trinitas adalah Oke, kita sebentar, menyembah Fani. satu Allah. Bentar, Fani, kita clear ya, Fani. Oke, silakan jelaskan Trinitas. Oke, Trinitas itu adalah kita menyembah satu Allah, namun memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Yang kedua sebagai Allah Anak sebagai kurban. Dia pernah menjadi manusia sebagai kurban untuk menghapus segala dosa manusia yang manusia yang tidak ada layak bersatu dengan Allah, karena emang hakikat manusia adalah kotor, najis, sedangkan Allah adalah kudus, sehingga dia menjadi kurban agar kita bisa bersama Allah. Kemudian ketiga sebagai Roh Kudus. Ketika anak manusia atau Yesus mati dan bangkit, dia menjadi Roh Kudus ada di hati setiap manusia. Saya rasa itu sudah cukup jelas bahwa dia menyatakan bahwa dia adalah Allah. Nah, kemudian ketika Yesus menjadi manusia, dia sebagai firman. Firman, apa yang diperkatakan Allah itulah dia. Apa yang dikerjakan, dia kudus, dia tidak bercela, dia kuat puasa 40 hari 40 malam. Dia menyatakan bahwa dia adalah anak Allah, dia sanggup melakukan apa yang difirmankan Allah, dan dialah firman Allah itu sendiri. Kemudian ketika Yesus naik dan bangkit, dia menyatakan bahwa dialah anak Allah itu sendiri. Kemudian dia menjadi Roh Kudus. Ketika dia menjadi Roh Kudus, setiap kita yang percaya kepadanya, ada Roh Kudus di hati kita, sehingga kita bisa bersama Allah itu sendiri. Ketika kita udah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, kita ada Roh Kudus dalam hati kita. Saya rasa itu cukup. Jadi, Oke, berikan penjelasan Anda. Inilah kenapa setiap teman-teman Kristen yang berusaha menjelaskan Trinitas secara tidak langsung mereka menjadi bidat modelism atau Sabelian. Dia mengatakan Trinitas itu adalah 3 fungsi. Dia tidak sadar dia sedang membawa ajaran Sabelianisme atau modelism atau oneness. Kemudian dia mengaku sebagai Trinitas. Ini kenapa? Dia tidak tahu bagaimana bapak-bapak gereja dia merumuskan doktrin Trinitas itu sebagai, bahkan kita tahu bahwa ada perisai Trinitas, Father is not Son, Son is not Holy Spirit, Holy Spirit is not Father. Tiba-tiba dia mengatakan dia satu pribadinya tapi punya 3 model. Dia tidak sadar. Saya nggak tahu apa dia sadar apa tidak. Dia mengaku Trinitas padahal dia adalah modelism. Sabelianisme ini adalah aliran bidat menurut ajaran Kristen Tritunggal. Kamu konfirmasi keimananmu sama Elia, konfirmasi keimananmu kepada Verbum Veritatis, Papa MYM, atau kepada pendetamu yang orang-orang Katolik. Tanya sama mereka, jelaskan pengertian yang kamu jelaskan barusan itu. Kamu katakan, apakah saya sudah mengikuti ajaran Tritunggal? Kamu mengikuti ajaran Sabelian, ajaran bidat menurut Tritunggal. Tiga fungsi modelism. Silakan. Lalu yang saya dengarkan apa? Saya tidak mengerti ini. Tolong ditata dulu omongannya. Saya tidak paham. Tolong Bang Jibril terjemahkan dulu ke saya. Tidak ngerti saya nih. Dia Jadi mungkin ibunya Uni berfirman gitu ya, Bang Jeff. Ibu saya berfirman. firman sesuai perkataan Allah. Ibu saya berfirman sesuai perkataan Allah. Gak ngerti kalian. Kalian menggunakan logika. Maaf. Ya udah. Ya, kami nggak ngerti. Oke, kami tidak ngerti. Kami kalah ya, Bang Jibril lah. Kita kalah, Bang Jibril lah. Oke, thank you. Logika kami tidak cukup mampu menampung apa yang urusan. Aku boleh bilang nggak? Jadi gini sih, kita ada baiknya memang. Oh, ini closing ya? Gak usah Iya. Kalau bagi kita memang Tuhan Yesus kami itu tidak perlu dibela. Dia sendiri yang menyatakan dirinya. Gitu ya. Betul itu. Sepakat saya. Tidak usah merasa ragu karena dia akan sendiri menyatakan dirinya dialah Tuhan gitu. Inilah kenapa saya katakan ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan dalam perjanjian lama itu adalah Yesus. Maka saya katakan bullshit menurut pendapat Jeff Colby. Karena Jeff Colby mengatakan kalau Tuhan dalam perjanjian baru yang adalah Yesus tidak perlu dibela, tapi Tuhan dalam perjanjian lama sangat perlu dibela dan dia senang ketika dibela. Ini terbukti ketika Pinehas anak Imam Eliezer membuat murka Tuhan surut karena dia sangat membela kehormatan Tuhan. Dalilnya mana, Unifa?
Mari kita baca. Ini memang beda Tuhannya. Tuhan Ya, sama Israel sih. dengan Tuhan Kristen beda. Ya sama seperti Tuhan Yesus dimaki-maki, dicela, sampai bahkan Ya, disakiti, Yesus tidak perlu dibela kan? bela dirinya. Yesus Sama tidak perlu sekali dibela. Yesus Iya, betul. Seperti itu. Jadi saya bacakan teman-teman, ini. ya. Bentar saya bacakan. Bilangan pasal 25 nomor 11. Finehas anak Eliezer, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka. Tuhan perjanjian lama butuh pembelaan. Tuhannya perjanjian baru tidak butuh pembelaan. Makanya ini beda ini karakternya. Tapi kan saya sudah membela iman saya, kan saya sudah membela Tuhan saya kan dari tadi. Cuman saya Aduh, tidak katanya tidak perlu dibela. Sekarang sedang membela ternyata. Ya artinya itu tidak usah sampai memberontak itu. Kita tidak perlu sampai menghujat agama lain, tidak. Kita tidak sedang menghujat, kita sedang berdiskusi, Kita tetap Jeff. mengimani ya Tuhan Yesus itu Tuhan, gak perlu sampai dibela-bela. Itu iman kalian tuh tidak usah diskusikan dengan kami, terserah. Tapi kita diskusi tentang literasi. Dasar yang kalian Ya, gunakan kalau untuk menuhankan literasi kita udah Yesus. berbeda Ibu Uniripa. Memang berbeda. Yang Ya, bilang makanya. sama siapa, Kan, Jeff? Udah, yang- Jeff ya. kan- Clear ya. Ada pertanyaan lain, Jeff? Saya tidak ada waktu buat curhatan di sini. Ayat iman Kristen, ya kami jawab lah. Iya, jawaban Anda itu akan kami reaction karena kami bukan orang yang harus menerima JJ saja. Oke, Ya ada lagi udah. pertanyaan Jeff Colby? Ada lagi pertanyaan? Aku mau nanya, maksudnya kita kan semua kita semua umat manusia adalah manusia ya. Kenapa? Saya nggak tahu sejak kapan umat manusia bukan manusia gitu. Ya pastilah manusia. So Iya, apa gitu kan. problemnya? Kenapa kita selalu merasa kenapa kebanyakan orang seperti ya kita tahu lah ya, merasa dirinya paling benar, merasa pahalanya lebih banyak. dari Salah orang itu. lain. Orang yang merasa dirinya paling benar, merasa pasti masuk surga, mengaku sebagai anak Tuhan, sok-sok jadi kerabat Tuhan, itu salah besar dalam Islam. Itu namanya takabur. Dalam Islam tidak pernah kami mengaku jadi anak Tuhan, jadi sok-sok kerabat Tuhan, sok-sok pasti masuk surga. Tidak pernah. Apalagi merasa benar, merasa sok-sok jadi pewaris surga saja kami tidak pernah, apalagi merasa benar. Dalam Islam tidak boleh. Itu bukan perkataan manusia, itu perkataan firman Tuhan Allah. Ibu Ini Uniripa. apanya yang perkataan Allah ini? Ya, Tuhan Yesus bilang kalau kamu percaya dalam nama Yesus, kamu akan masuk surga. Itu kan perkataan Allah sendiri. Iya, iya Itu terserah. iman. Iya, percaya Tetapi yang mana? tidak- Perkataan Yesus yang mana yang Anda percaya? Ketika Yesus berkata, cara mengikuti Yesus adalah dengan cara apa? Mengikuti semua firman Bapa. Firman siapa yang kalian ikuti? Kapan Bapa memfirmankan hukum Torah telah dibatalkan? Siapa Bapa kalian? Paulus atau Bapaknya Yesus? Siapa yang membatalkan Semua hukum Torah? itu perjanjian Kan lama dan kan perjanjian baru. konfirmasi. Di mana di dalam perjanjian lama bahkan Yesus membatalkan hukum Torah? Kalian mengatakan tidak- inilah kenapa saya bilang kalian tuh hipokrasi ya atau hipokrit ya atau munafik. Kenapa saya bilang? enggak. Kalian mengatakan kami ini loh mengikuti Tidak perkataan menyediakan Yesus. tahu. Dengar dulu bergantian. Dari tadi saya kalau Anda curhat jangan di room Aku tadi saya, ngomong buka kok, cari room enggak. lain. Ya karena saya harus meluruskan Anda dengan narasi Anda yang bertentangan Tidak gitu loh. perlu ada meluruskan saya, karena emang Yuk, berbeda. Karena saya kita tidak punya- akan membiarkan penyesatan di room saya loh. Uni, dari awal dia udah bilang sih apapun yang kita bilang, apapun yang ayat apapun yang kita tunjukkan, dia bilang dia akan imani saja. Jadi memang betul. memang udah begitu dari Jadi awal. diam ya Jeff ya kalau gitu ya. Udah ya, clear ya Jeff. Saya rasa kita terima nggak perlu kasih ya Bu diskusi lagi. Niripa, maaf kalau ada kata salah. Saya hanya mau Sama-sama mengabarkan. ya, sama-sama. Saya rasa saya tidak ada kata-kata salah dari tadi. Yang saya katakan semua tertulis ya. Oke. Oh. Terima kasih Jeff. Oke. Oh ya. iya dong. Kecuali Anda punya bukti kalau saya pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar dalam kitab Anda. Saya bacakan tidak mengurangi satu huruf pun dalam kitab Anda. Oke, terima kasih. Ya, saya cuma kasih Miss- pesan saja ya. Jangan merasa paling Nggak usah, benar, nggak usah. merasa paling Jangan kasih bijak pesan. adalah Jangan Anda baik. Kristen. Jangan Anda Kristen. Saya Islam yang berhak memberikan pesan kepada saya saudara Muslim saya Bang Jibril. Dia pasti pakai paradigma Islam. Anda Kristen, jangan bawa-bawa. Anda pasti pakai paradigma Kristen. Saya tidak mengimani agama Kristen. Nasihat sekalian sebagai Kristen bagi kami itu tidak baik. Kami tidak Tadi mungkin kau diajarkan bilang, kasihilah kau bilang itu musuhmu. benar. Tidak boleh. Kita salah. Kami tidak boleh mengasihi musuh karena mengasihi Iya, musuh tadi itu adalah kamu dosa bilang, besar. kamu Bagaimana bilang mungkin kami mengasihi musuh? kamu Iblis bilang, adalah musuh kita kami. salah. Nggak usah nasihati saya. Enggak, gini. Jangan pernah nasihati saya, Anda Kristen, saya Muslimah. Ajaran kita berbeda. Kalau dalam Kristen kasihilah musuh, kalau kami tamparlah musuh itu. Kenapa? Karena musuh itu harus dihajar. Karena dia memusuhi kami. Kami nggak boleh mengasihi musuh. Iblis itu musuh kami. Masa kami peluan sama iblis? Nggak mungkin. Sorry ya, Jeff. Oh. Saya nggak bisa terima nasihat Oh. Anda. Oh, Anda menyatakan umat Kristen itu iblis ya?
Luar biasa sekali Anda. Orang yang memusuhi kami. Dia stroke. Uni bilang kami melawan orang yang memusuhi kami. Yang memusuhi kami itu iblis. Abang merasa memusuhi kami? Tidak kan? Tadi ditujukan kepada siapa? Nggak ada, itu statementnya lurus kok. Udah Jeff dari tadi kok ada sesuatu yang salah. Jeff, mungkin makan dulu Gi. Sarapan pagi dulu lah Jeff. Oke, Mesak, selamat pagi. Ada aja si Jeff ini. Ya, Mesak. Halo, Mesak. Aja sih. Silakan, ada yang mau ditanggapi? Tadi kan Anda minta bukti tentang Yesus mengakui dirinya sebagai Allah maupun Tuhan. Waktu di siapa itu Allah. tadi? Ya, kalau Tuhan itu dalam kitab Anda, kata Tuhan itu berasal dari kata kurios, bukan theos ya. Kurios itu adalah Kurios kan istilah yang diterjemahkan sebentar dulu, dalam Pak. ke bahasa Inggris jadi kata Lord, baru diterjemahkan dalam jadi kata Tuhan, baru jadi kata Tuhan kan. Jadi kasih ayatnya. Kan tadi minta ayat. Silakan. Bentar. Maaf, Masak. Ini saya manggil Mbak atau Mas nih? Karena fotonya Mas tapi suaranya feminim. Sudah begitu. Iya, jadi Nggak, saya maksudnya jadi manggilnya dipanggilnya Mas apa apa nih? Mbak? Abang atau Mbak gitu. Panggil nama saja. Namanya Joseph. Oke. Oh, oke. Mas Joseph. Ada hubungan apa dengan Elia, Mas? Ya. Ada hubungan apa dengan Elia? Enggak ada. Sepupu hubungan. katanya. Oh, bukan. Oke. Oke. Dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di situ sudah jelas ya. Oke, Yohanes 13:13. Zaman dahulu itu diterjemahkan dari Tuhan, Rabai, segala macam, kemudian menjadi Tuhan. Saya sudah bilang, kalau kata kurios itu, pemilik keledai yang diambil oleh Yesus juga dipanggil kurios. Apakah dia adalah Tuhan? Pemilik keledai yang diambil oleh Yesus juga adalah kurios. Nggak tahu. Nah, saya kasih datanya ya. Yohanes 13. Yang berubah-berubah terjemahannya ya. Oke, kita lihat Yesus mengambil keledai di dalam kitab Lukas. Oke. Lalu pergilah mereka. Jika ada orang bertanya padamu, mengapa kamu menjawabnya begitu, Tuhan memerlukannya, entah. Ketika telah dekat bersama-sama gunung Letun, Lukas pasal 19 ya. Kamu pun pada waktu kamu tutup. Lalu pergilah mereka disebut mereka mendapat sesuatu yang bertimbang ya. Nah, Anda buka Lukas pasal 19 nomor 3. Bang Jibril bisa bantu? Lagi di kantor? Lagi depan? Enggak, lagi depan komputer. Oh, Lukas 19 nomor 33. Tapi nanti yang sabda.org ya. Lukas 19:33. Yes. Coba bacakan dulu bahasa Indonesianya, Bang. Tunggu bentar. Tadi masih pakai terjemah baru ya. Terjemahan baru aja. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa Oke, kamu tolong nomornya. melepaskan? Empunya. Empunya, orang yang empunya yang mana nih? Tuh, kurios. Yang sebelah sini, sebelah. Sebelahnya. No. Tuh. Diklik. Oke, diklik. Oke, itu menggunakan kata kurios. Yes. Kurios juga ya yang punya keledai. Gimana nih, Mbak? Itu ya. Mbas. Maksudnya mbak semua. Coba baca itu apa judulnya tentang si Lukas 19 ayat 33. Gini, Coba baca. saya sedang menggunakan penggunaan kata dalam kitab Yohanes
13:13 itu kata Tuhan berasal dari terjemahan kata kurios. Sementara dalam kitab Anda yang disebut sebagai kurios itu bukan hanya Yesus, tetapi pemilik keledai juga adalah kurios. Lalu kalau berdasarkan seseorang dipanggil sebagai kurios, dia adalah Tuhan, pencipta segala alam, maka saya gunakan preposisi ini sebagai dasar. Kalau begitu yang dipanggil kurios adalah Tuhan dong semua. Kan begitu. Tapi coba baca dulu itu Lukas pasal 19-nya, judulnya apa? 19 judulnya Yesus dielulukan di Yerusalem. Terus? Gini loh, ngerti nggak sih saya bilang apa? Anda membawa Yohanes 13:13. Di situ kata Tuhan diterjemahkan dari kata kurios. Sementara kata kurios itu bukan hanya digunakan untuk penyebutan Tuhan, tapi juga adalah pemilik keledai. Tunggu bentar, dia mau bersandar ke judul perikop. Antum tahu nggak di kitab yang sebenarnya itu nggak ada tulisan Nggak ada, perikop tuh nggak itu ada. nggak ada. Judul itu nggak ada. Itu baru kemudian dibuat. Nggak ada perikop itu. Jadi ngantuk lah. Gimana, Mesak? Ada yang mau disampaikan lagi? Ya udah sih. Oke. Cuma itu mau disampaikan punya. Ya. Oke, Mesak. Sehat selalu, Mesak ya. Sehat selalu, Mesak. Ini Pak Bom, real Pak Bom atau bukan? Halo? Aduh, saya tidak suka kalau ada orang nyamar-nyamar gini. Gak usah lah nyamar-nyamar gitu. Kalau bukan Pak Bom, tidak usah jadi Pak Bom lah. Kita tidak diajarkan jadi segala berbulu domba. Oke ya, saya sebentar aja karena saya ingin menyapa teman-teman Kristen yang ada di Komal. Bang Jibril lagi nggak kerja emang? Kerja dong, tapi kan bisa sambil-sambil. Oh yaudah. Oke, saya mau bom beneran, tapi nggak ada suaranya dia. Bukan itu kayaknya. Kayaknya bukan lah. Janganlah nyamar-nyamar. Islam itu tidak diajarkan kayak gitu. Yang ini dong, yang di bawah yang Kristen aja lah. Saya naikin yang Kristen aja. Yang di bawah, yang sedang antri, tolong klik di bawah saya Kristen Uni gitu. Saya naikin. Karena saya ngantuk, saya mau tidur sebenarnya. Mau ngedit video saya ini. Ada lagi? Bentar lagi juga Jumatan. Oh iya, bentar lagi Jumatan. Kayaknya nggak ada ya. Oke, kita closing statement aja dulu. Oke, jangan yang Muslim dulu karena saya lebih ingin menciarkan agama Islam kepada teman-teman kita yang non-Muslim. Saya bukan ustazah, bukan ulama. Kami berdua bukan ustazah, bukan ulama. Kami adalah orang-orang yang berusaha meluruskan pemahaman keliru dari teman-teman kita Kristen ya. Jadi kalau umat Islam ingin naik ke atas, salah masuk. Mending masuk ke dalam komalnya Ustaz Wafi, ke komalnya Bang Ali, komalnya Ustadz Alif, komalnya Ustadz Awan ya. Di sini kami hanya menerima teman-teman Kristen. Gimana? Aduh, udah batuk. Kayaknya udah aja ya teman-teman ya, udah aja ya. Nanti next time kita sambung lagi untuk menjawab pertanyaan teman-teman Kristen. By the way, makasih Bang Jibril. Silakan closing statement Bang Jibril. Nggak ada sih, sebenarnya tadi saya terjebak ada orang yang naik tiba-tiba pakai bahasa Inggris, tertarik aja untuk diskusi karena saya kalau diskusi bahasa Inggris mesti ke komal-komal yang ada satu isi dakwah tapi jamnya itu jam dakwah subuh itu dari Bro Hashim sama Bro Mansur ya, dari speaker corner itu ya, tapi dia pagi-pagi banget dia. Itu dia isi dakwah, tapi dia ini sekarang lagi 3 hari terakhir dia lagi sibuk sama Syiah, itu yang malas juga ke sana. Iya. Dulu saya masuk di ini di speaker cornernya punya Bro Hamzah, itu saya masuk tuh cuma nyapa-nyapa doang sebentar itu, say hello aja Bro Hamzah. Jadi mereka tuh satu circle itu dan mereka Tunggu, ini isi dakwah yang di US yang orang hitam dia. Oh, karena isi dakwah ini dari si ini Ali Muhammad Ijab setahu saya gitu loh. Bukan orang Indo dia. Dia orang US. Bukan orang Indo. London kan, orang London speaker corner kan.
Kayaknya. Kingdom dengan Amerika Serikat itu AS dengan US kan. Dia yang gendut-gendut itu loh. Nah, Hamzah itu dia salah satu mu'alaf dari Inggris yang kemudian jadi pembicara dalam Speaker Corner. Bro Hashim, Hamzah, Muhammad Hijab, itu satu circle itu semua itu. Ali. Sebelum saya turun ke ranah diskusi ini, saya penonton mereka semua. Nah, qadarullah saya dipertemukan dengan mereka dalam StreamYard waktu itu. Jadi saya punya itu YouTube-nya sama mereka juga. Terus Pak Dondi, Pak Dondi itu sebelum beliau punya channel sendiri Donditan, itu beliau itu menerjemahkan SC Dakwah, SC Dakwah. Saya kan punya bajunya, Bang. Oh iya, saya belum pernah liatin ya. Punya baju SC Dakwah. Tadi tiba-tiba dia naik, habis itu pakai bahasa Inggris, kayak tertarik aja. Terus tiba-tiba Siapa yang begitu tadi yang naik? si Fani kan? Si Fani ya? Bukan, yang abang yang di SC Dakwah siapa? Wah rame itu, dia si A sampai buka-buka kitab kuning, wah pusing sih kalau itu. Oh Capek iya. sih. Tapi tadi tertarik naik ke sini karena si Fani itu tiba-tiba pakai bahasa Inggris. Tapi begitu diajak ngobrol, berubah langsung haluan. Dengerin suara Bang Jibril mungkin. Ida Evrida. Dari tadi kita dapat cewek mulu ya, nggak apa-apa lah, seneng aku. Ida, Muslim dan Muslim. Halo, selamat siang. Selamat siang Ida, Muslim dan Muslim Ida. Oh ya, saya cuma mau nanya. Ida sebentar, saya tanya Muslim dan Muslim. Ya. Tadi saya dengar. Ida, listen to me Ida. Kamu Muslim atau non Muslim? Oh, saya non Muslim. Oke, thank you. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Cuma nanya aja sih. Ini tadi saya dengar khotbah dari Bapak Ustadz. Itu lupa ya namanya. Bapak Ustadz Buya ya, Pak Ustadz Buya ya. Buya mana? Ya, lupa tadi poin. Buya Syakur. Beliau mengatakan kalau di Ka'bah ya, itu di dalamnya ada gambar atau apa semacam gitu Siti Maryam sama Nabi Isa. Benar apa enggak? Itu aja. Pertama itu banyak yang sudah membantahnya. Ulama kami sudah banyak membantahnya karena Buya Syakur sendiri tidak menunjukkan literasi yang sangat jelas terkait tentang informasi itu. Yang kedua, Rasulullah adalah orang yang menghilangkan segala bentuk berhala termasuk bergambar. Rasulullah tidak menyukai ketika istrinya memiliki kain yang bahkan memiliki gambar. Jadi Rasulullah bukan orang yang akan membiarkan sebuah gambar itu dibiarkan begitu saja, apalagi di Ka'bah, dan tidak ada sejarah atau informasi yang sangat-sangat valid bahwa betul ditemukan ada gambarnya Nabi yang Isa di dalam Ka'bah. Kalau memang itu ada, harusnya sudah gembar-gembor entah Kristen entah Islam menunjukkan bahwa gambar itu ada. Para sahabat atau tabi'in, tabi'ut, kemudian generasi setelahnya. Jadi kemarin saya katakan ya, apa yang disampaikan Buya Syakur justru kita minta dasarnya apa? Kalau dasarnya hadis sahih, ya kita kan cari lagi nih, apakah hadis sahih ini ada di kitab sahih atau bagaimana? Apakah betul-betul sahih atau tidak sahih? Jadi kita tidak mau membahas sesuatu yang tidak jelas gitu. Bahkan Buya Syakur itu menyebutkan sesuatu yang literasinya tidak disebutkan. Apakah dari kitab Sirah Nabawi ataukah dari kitab hadis? Jadi saya tidak mau membahas sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Ngantuk banget ya, ingin tidur. Oh, berarti itu belum jelas ya, enggak. Sudah dibantah oleh para ulama kami. Itu tidak, maksud saya, dia tidak membawa sumber yang jelas dan itu dibantah oleh ulama kami, bertentangan dengan banyak ayat dan syariat dalam Islam. Oh, iya. Tadi kebetulan lewat jadi saya tanya aja ya. Itu aja sih. Oh, tidak ada. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke Ida, kita close dulu aja ya guys. Mudah-mudahan sehat semua yang ada dimanapun berada. Steven sorry tidak bisa naikin, Bang Hendra sorry tidak bisa naikin, DXNL, Nona, Arif mohon maaf belum bisa naikin. Insya Allah next time ya saya naikin. Makasih Bang Jibril backupannya, thank you. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke teman-teman, itu aja yang mungkin bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya apa yang saya sampaikan di sini menyakiti hati kalian, karena memang ketika kita melarang orang bermaksiat, orang itu tidak akan langsung senang kepada kita. Pasti dia
tersakiti. Jadi bukan berarti sesuatu yang menyakitkan itu sesuatu yang selalu buruk gitu ya. Karena yang namanya kebenaran itu kalau disampaikan kepada orang yang sedang melakukan kesalahan dan dia menikmati kesalahan itu pasti sangat menyakitkan sekali. Sama seperti kita sedang berobat ya. Jadi mohon maaf sekali lagi ketika aku mengeluarkan kata-kata atau diksi yang menyakitkan hati kalian, saya minta maaf. Semoga kalian sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Itu naikkan host kalau bisa host. Itu ucapannya itu naikkan jambak itu Papua LGBT itu pelangi itu naikkan host. Gak mau udah ku jambak. Mana yang mana Pak? Ya. Nama siapa? Itu Papua itu pelangi itu. Nah itu Papua. Kalau kau akun private, kau kirim permintaan. Kau akun private, kau kirim permintaan, saya naikkan kau. Saya baptis ludah kau di sini. Bang Tombak barbar. Gak ada alasan bang. Tadi naik-naik langsung bilangin Bang Blender biawak. Dasar tidak beradab. Kasih salam pun tidak. Sudah dihargai sebagai tamu dinaikkan. Mantap. Saya kalau orang beradab bang, saya juga santun bang. Tapi kalau dia kurang ajar, saya lebih biadab. Gak ada di bawah ini si Papua ini. Dia akun private bang. Akun pecundang. Chat ya. Iya, akun pecundang. Iya. Kalian kafir ya, kalian Kristen kafir. Kalian mau main barbar sama kami, Ada juga kami punya sisi barbar ya. Kami menghargai kalian, kami memanusiakan kalian walaupun kalian dibinatangkan di ajaran kalian sebagai domba. Tapi kami Islam, Muslim menghargai kalian sebagai manusia. Tapi kalau kalian minta dibinatangkan, jangankan binatang, saya bikin kayak tahi kalian. Saya datang langsung ngomong biawak. Silakan bang yang lain. Saya minta maaf ya. Saya minta maaf jika saya membuat tidak nyaman ya. Saya mohon maaf. Silakan bang. Saya mute. Jadi pertanyaan tadi ya, apa ajaran Nabi Isa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Di dalam surah Maryam ayat 30 ya. Dikatakan di dalam surah Maryam, "Kala ini Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya." Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kemudian dilanjutkan di dalam surat Ali Imran, sesungguhnya apa itu tugas dari Nabi Isa ini yang membawa Injil ini? Wa Musa di kalima baina yadaya minat taurati wali uhilalakum ya, dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Inilah tugas Nabi Isa, sehingga dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Begitu ya, clear ya ini ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia bang? Dia tanya ajaran Nabi Isa apa bang? Dia iya kita tahu bang, cuma kan mati lah. baik-baik. Dia datang langsung main hujat ke Bang Blender kok. Oh ya subhanallah. Matilah kau. Teman-teman Kristen di bawah ya. Kalau kau tanya ajaran Nabi Isa di sini mati kau beneran. Nggak bisa kayak gitu. Nabi Isa mengajarkan berdoa kepada Tuhan. Nah, justru disebutkan itu. Nabi Isa pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau yang menyuruh dan ibumu menyuruh agar menyembah kalian berdua? Nabi Isa menjawab, bukan, itu aku tidak punya hak di situ. Ada dalam Al-Quran disebutkan. Mana mereka mau imani itu? Apa saja murid Yesus pun kesampingkan ya. Cakapnya itu Barnabas itu sesat kan? Itu murid Yesus. Paulus itu siapa? Bahas tubuhnya dua pelum itu saja sudah gagal dia. Dikasih itu sudah lama, memang saya ikuti dia, saya kejar-kejar dia. Pernah saya fight dengan dia 2 kali, dia kabur-kabur terus. Baru ini saya tadi lihat dia minta naik, saya naikkan. Dia pikir bukan saya kali, karena saya pakai akun lain. Terlalu ini bang, terlalu biadab caranya kalau ngomong. Dia pikir cuma
Cuman dia yang bisa begitu. Dia kaget itu, kiranya kita tuh ada santun-santun ya kan, harus pelan-pelan. Kadang kalau orang kurang ajar tuh harus dikasih paham juga, biar besok-besok dia ambil pelajaran. Tolong Bang Dio, tolong ditunjukkan dulu datanya dalam Al-Quran bahwa kita bisa untuk bersikap keras juga kepada orang yang memerangi kita. Mohon maaf. Oh banyak. Bentar Bang, aku ini dulu, aku nyamping dulu ke ini ya. Saya Bang, bertindak tadi. Siap. Bentar, aku ini dulu Bang, aku nyamping, aku lagi nyetir nih, bentar. Oke. Silakan Oke, yang lain guys, mengisi dulu Bang ya. Pandan. Ini ada silakan, itu udah Bang. disebutkan. Ya, sorry. Jadi buat teman-teman ya, sebenarnya dalam agama kita, agama Islam itu hukum asalnya rahmatan lil alamin. Itu rahmat untuk seluruh alam semesta. Mau dia kafir, mau dia muslim, kita harus rahmat dan lemah lembut kepada mereka. Tapi ada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus di mana kita itu harus keras terhadap mereka. Kapan itu? Kepada siapa? Kepada orang-orang yang memusuhi agama Islam itu. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Fat ayat 29. Surah Al-Fat ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari wa ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Dan orang-orang yang bersamanya, yakni para sahabat dan termasuk kita kaum muslimin yang senantiasa insya Allah sampai mati bersama dengan ajaran Rasulullah SAW, itu asyidda'u 'alal kuffar, sangat keras terhadap orang-orang kafir. Nah, aku jelaskan ya, ini asyidda al-kuffar ini seperti apa? Ini biar nanti dibilang aku tafsir sendiri ya kan. Itu jelas ayatnya itu. Ini aku sebutkan dari ucapannya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Apa yang dimaksud dengan walladzina ma'ahu asyidda'u lil-kuffar ruhama'u bainahum, itu sama seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 54, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Sama seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 54. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatun 'alal mu'minina 'izzatun 'alal kafirin. Kelak nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan satu kaum yang kaum itu mencintai Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Dialah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman yang mengikuti mereka. Bagaimana cirinya? Adillatun 'alal mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut terhadap orang-orang beriman. A'izzatun 'alal kafirin, dan mereka adalah orang-orang yang mulia, tegas dan keras terhadap orang-orang yang kafir. Surah Al-Maidah 54 tafsirnya. Itu sifatnya orang beriman. Ayat ini. Jadi aku kalau abang itu kalau abang kayak gitu tadi itu ngomong kayak gitu bang, itu memang harus bang. Ini kita namanya sedang berjihad melalui lisan. Itu kalau abang itu kita implementasikan dalam perang, itu kayak abang tuh kayak Umar bin Khattab, kayak Ali bin Abi Thalib, kayak Hamzah bin Abdul Muttalib yang keras. Mereka nggak ada lemek itu, nggak ada orang-orang beriman itu. Bukan berarti mereka kasar kurang ajar, enggak. Kata Imam Ibnu Katsir, dia bilang begini bang. Imam Ibnu Katsir bilang begini. Wa hadhihi sifatul mu'minina ay yakuna ahadum syadidan anifan 'alal kuffar. Inilah sifatnya orang-orang beriman. Mereka itu apa? Mereka itu sangat keras, sangat sadis terhadap orang-orang kafir. Tapi rahiman barron bil akhyar. Tapi mereka itu lemah lembut, baik hati kepada orang-orang yang baik. Begitu. Goduban, agusan. Mereka itu keras, marah. Ya kayak abang inilah tadi nih, abang siapa tadi nih? Bang Blender nih tadi nih. Nah, kayak gini nih modelnya nih, mirip. Dia abusan fi wajhil kuffar. Dia tampakkan wajah yang bengis, wajah yang sadis terhadap orang-orang kafir. Duhukan basyushan fi wajhi akhihil mu'min. Tapi kalau sama saudara yang mukmin, dia senyum, semeringah, wajah ceria. Di wajahnya teman-temannya, sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya yang muslim. Jadi begitu. Jadi jangan heran kalau Bang Blender kayak itu sudah pas, itu sudah wajar. Apalagi kalau memang mereka ngolok-ngolok gitu bang. Jadi jelas ya guys ya. Jadi itu data.
Nanti kalau ada yang bilang, itu Dio itu ngomong aja sembarangan. Bukalah itu. Kalian buka tafsirnya itu surat Al-Fat ayat 29. Tafsir Ibnu Katsir. Ada, Google aja ada di situ. Terjemahannya nggak bisa bahasa Arab, ada di situ terjemahannya. Aku tadi terjemahkan langsung dari bahasa Arab. Oh, bukan Ustadz Bang. Bukan Ustadz aku. Jangan. Ya, bagi saya orang yang mempunyai kelebihan dalam hal atau ilmu agama, bagi saya pribadi itu sudah saya layak saya panggil, saya sebut Ustadz. Demikian. Silakan Bang. Yang dibilang Dio tadi betul ya. Bang RR juga belajar. Yang dibilang Dio tadi betul. Yang dimaksud dengan asyida'u alal kufar, tegas keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi dalam aspek apa? Nah, ini kita ini kan dulu. Bukan seluruh aspek, tetapi dalam aspek tegas itu adalah perbedaan akidah, keyakinan, dan prinsip-prinsip beragama. Ini harus tegas, kita nggak boleh abu-abu. Yang hak katakan hak, yang batil adalah batil. Nah ini dalam aspek itu ya, bukan keseluruhan aspek. Tetapi dalam aspek perbedaan akidah, keyakinan, dan prinsip-prinsip agama itu yang dimaksud dengan asyida'u alal kufar. Begitu Adinda. Izin sebentar. Saya jawab ini di bawah ya, si kotak kubus hitam ya. Kau bilang salam satu batu ya, saya jawab. Yesus itu adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Jadi kau menyembah batu. Kisah Para Rasul nomor 4 nomor 11 ya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Kisah Para Rasul 4 nomor 11 ya. Bagi kau yang akun kotak kubus hitam, kau yang menyembah batu. Jadi saya mau bilang sama kau, salam batu pondasi ya. Silakan Bang. Itu jadi jangan kita kemudian akhirnya kebablasan menganggap asyida'u alal kufar itu terhadap keseluruhan aspek. Tidak, di dalam bergaul itu mungkin tidak dipakai ya, tetapi hanya di dalam perbedaan prinsip akidah, keyakinan, dan prinsip-prinsip keagamaan itu boleh dipakai. Maka di dalam ayat Al-Quran yang lain dikatakan Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, maka bergaulah dengan baik. Tetapi ketegasan itu di dalam konteks keagamaan dan konteks peribadatan itu kita harus tegas. Nggak boleh kita melo-melo, apalagi kemudian bersikap abu-abu hanya untuk menyenangkan para kafar. Nggak boleh ya. Nah, ini kadang-kadang kan ada yang kebablasan nih karena segan dengan ini. Ketika bicara tentang ibadah atau peribadatan, kita bersikap lunak sehingga kita dimakan oleh mereka. Nggak boleh, walaupun kita kenal, ya kenalnya dalam konteks pertemanan, tetapi dalam konteks akidah kita harus tegas. Ya silakan Adinda ditambahkan. Itu yang syubhat ya, yang mengatakan orang-orang Islam itu menyembah batu hitam, yang mereka maksud Ka'bah itu salah persepsi itu. Ini buat kawan-kawan Kristen di bawah ya. Umat Islam itu tidak menyembah batu hitam, bukan. Salah kalian itu. Ka'bah itu arah kiblatnya kaum muslimin, arah persatuan. Sama kalau kayak kalian tuh, kalian persatuan kalian itu kemana? Ke salib, kayu salib. Apakah kalian menyembah kayu salib? Enggak kan? Yang kalian yakini sebagai Tuhan Yesus itu dalam agama Islam itu Nabi Isa. Dan Nabi Isa tidak disalib, tidak mati disalib. Rafa'ahullah, dalam Al-Quran disebutkan. Bahkan dia diangkat naik ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa. Jadi kita tidak menyembah, kami orang Islam tidak menyembah batu hitam, tapi kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ka'bah yang kalian sebut batu hitam itu arah kiblat kaum muslimin sebagai bentuk persatuan di mana kami menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik Bang, Bang Dio sedikit, Bang Dio. Silakan Bang Yubi. Mohon maaf Bang, mohon maaf. Sebetulnya mereka sudah tahu Bang itu Bang. Tapi mereka memang niatnya menghujat itu. Oh iya, oke, siap. Betul sekali. Banyak sekali. Betul. Banyak sekali dalam forum diskusi itu, wah itu sudah belasan kali, puluhan kali bahkan mereka sudah tahu itu Bang. Tapi ya itu tadi, mereka nggak ada jalan lain lagi untuk menghujat selain itu.
Kenapa? Karena saat ini mereka sudah nggak bisa lagi mengkotak-kotak, mencari celah-celah kesalahan Al-Quran. Makanya mereka larinya kemana? Hadisnya apa? Sangat setuju sekali. Palsu. Jadi mereka nggak bisa itu. Jadi mereka sudah tahu kan. Oke, terima kasih Bang Dio, itu aja. Iya, sorry, thank you bang. Aku nyari bang, demi Allah nih ya, aku nyari nih, aku bukan apa ya, aku nyari debater Kristen yang mau debat soal hadis. Sini, masuk sini, aku goreng dia di sini, beneran. Sambil nyetir aku nih. Petentang mereka mau pertentangkan Al-Quran sama hadis. Naik sini, bawa pendetanya, pendeta yang dari pendeta waras sampai pendeta gila naik sini. Bahas hadis, nggak apa-apa, ayo sini. Tapi ini ya dengan satu syarat ya, bawa data ya, bukan kayak tadi Bang Son ya. Ada ditanya data, dia bilang ada tapi nggak ada gitu loh. Bawa data. Naiklah Bang Pembantah, naik aja sini Bang. Kau typing, aduh, mental typing kau. Ini pembantah ini kayaknya Oten ya ini. Oten iya, apa Islam ini? Pembantah itu Pembantah naik kalau punya. Pembantah itu perempuan dia. Perempuan, janganlah kalau perempuan. Pembantah naik kalau punya ilmu, naik Itu sini tunjukkan. dia udah nenek-nenek, udah kujambat nggak mau. Nenek. Udah saya bisukan dia ya. Saya bisukan dia. Udah kujambat nggak mau. Pertanyaan nyata, mau setan betina, mau setan laki-laki nggak masalah, yang penting mereka bisa. Nah, kalau mereka bilang, tadi itu aku baca ya Bang, pas aku lagi di kantor tadi itu, aku ada baca, kalau jangan bahas Alkitab terus dong, bahas hadis dong. Iya, mana debater Kristen, mana wakil Kristen sini, bahas hadis ini, naik sini. Bawa data tapi jangan ocehan asumsi. Bang Dio. Iya, Bang. Bang Dio. Sudah saatnya kita bersikap keras kepada para penghujat Islam. Kita tidak perlu toleransi lagi. Betul, Bang. Sudah saatnya sekarang kita harus tunjukkan. Jangan membiarkan mereka seenaknya terus menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah. Bung, kami Muslim itu tidak hargai nyawa kami daripada agama kami yang kalian hina. Apalagi Tuhan kami, apalagi Rasul kami, apalagi Al-Quran kami. Lihat itu di Watimena. Awalnya songong, nginjak Al-Quran, nantang polisi biar datang ke sini. Begitu udah dilaporkan, langsung klarifikasi, hilap. Itu ajaran kalian. Nggak ada sikap sportif dari kalian itu. Nggak ada ajaran sportif di kalian. Kami Muslim kalau berbuat berani tanggung jawab. Lihat Ustadz Yahya Waluni mengakui secara gentleman, saya salah, saya hilap, saya menghadapi sendiri. Itu Islam. Itu Bang songong di sini. Bang Tomba itu hati-hati Bang Dio, profil santri murtad. Mana santri murtad? Bawa sini santri murtad Ki Ahmad siapa yang katanya hebat-hebat tuh, mau jago, mau bahas hadis. Sini aku goreng sini. Aku nongkrong di sini aja. Banyak yang ngaku itu Bang. Banyak yang ngaku Bang. Aku banyak. Aku jujur ya, ini aku baru main TikTok beberapa hari. Yang aku masuk pertama tuh ruangnya Bang siapa tuh yang lucu-lucu juga tuh, yang Nandar. Itu pertama aku masuki. Yang kedua Jonathan Nandar. Jonathan Nandar. Ini yang kedua. Nah, setelah aku lihat di sini teman-teman diskusinya, kebetulan banyak juga kawan-kawan dari Sulawesi aku tengok di sini. Kebetulan aku orang Sulawesi juga. Jadi aku stay-nya tuh di sini terus. Orang Sulawesi, Bang. Iya, salam satu Sulawesi, Bang. Iya. Saya orang Sulawesi. Iya Kak, aku para kata ji. Sulawesi. Iya, Sulawesi. Fokus dulu Kak. Iya, gaskan. Maaf. Ya udah, kalau ada ini Bang, mohon izin nih Bang, kalau umpamanya ada debater dari Kristen yang bawa hadis atau apapun itu, enggak apa-apa Bang, di calling aja Bang. Aku standby 24 jam insyaallah. Nanti kalau masalah kristologi dan segala macamnya kan aku serahkan ke teman-teman Bang ada Bang Tomba, Bang Blender. Kalau dia mau bahas masalah hadis nggak apa-apa, nggak usah khawatir Bang, bawakan aja. Kita goreng di sini, insyaallah taala. Siap Bang. Ayo, Oten yang merasa kuat mentalnya dan berakal. Naik bawa data, jangan naik bawa liur ya.